Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 623. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berani merebut tubuh Qingchen, tetapi melihat Master Sekte Iblis Ilusi, dia bergegas ke depan dan segera memasuki tubuh Master Sekte Iblis Ilusi. Tidak, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan magis di tubuhmu? Tiba-tiba Lord of the Abyss itu mengeluarkan suara ketakutan, dan aura di tubuh Sangguan Wanner berfluktuasi dengan cepat. Entah ada kekuatan apa di tubuh Sangguan Wanner, tetapi jelas Lord of the Abyss tidak dapat menelan jiwa Sangguan Wanner dan tidak dapat merebut tubuhnya untuk sementara waktu. Mati! Qingchen buru-buru mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwa yang mengerikan menyerbu ke tubuh Sangguan Wanner. Dia ingin menyelamatkan Sangguan Wanner. Ketika kekuatan jiwa Qingchen memasuki pikiran Sangguan Wanner, apa yang dia lihat adalah gambar-gambar bergaul dengannya saat itu. Kenangan ini berakar dalam di benak Sangguan Wanner. Selain itu, Qingchen melihat ada dua kelopak mata jiwa gelap bertarung dengan panik, dan ada kekuatan sihir unik di dalam jiwa dari Sangguan Wanner. Dan kekuatan sihir unik inilah yang dapat menahan melahap jiwa dari Lord of the Abyss. Sial, kenapa kursi ini sangat sial? Lord of the Abyss itu mengaum. Gerbang iblis, buka! Kata cahaya jiwa Lord of the Abyss itu seketika retakan gelap pecah di langit medan perang kuno di tanah telarang. Dan napas yang begitu kuat yang dapat menghancurkan bumi keluar dari retakan itu. Di belakang retakan, nampaknya ada benua tertinggi. Seberkas saya keluar dari retakan dan tiba-tiba jatuh ke tubuh Master Sekte Iblis Ilusi. Sangguan Wanner dengan cepat ditarik ke celah ini. Qingchen! Sangguan Wanner menatap Qingchen dengan air mata mengalir dan langsung memasuki celah itu lalu menghilang. Qingchen berdiri di kehampaan, melihat retakan celah antara langit dan bumi itu. Hatinya penuh dengan kengerian. Dia bisa merasakan bahwa di balik retakan celah ini ada dunia. Dunia yang penuh dengan udara dingin. Di belakang retakan celah ini jelas ada bidang yang lebih tinggi, memancarkan aura yang membuat jantung Qingchen berdebar kencang. Qingchen memiliki perasaan bahwa jika dia dengan gegabah menerobos retakan celah ini, dia kemungkinan besar akan mati. Di retakan celah itu cahaya hitam tak berujung dan aura iblis yang dalam membuat Qin Mo merasa sangat nyaman. Tetapi untuk orang lain itu membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah kekuatan di atas bidang benua Tianwu. Di mata Qingchen daya tarik dan kata-kata terakhir Sangguan Wanner membuat Qingchen saat ini mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa membiarkan Sangguan Wanner pergi begitu saja. Pada saat ini Qingchen tidak tahu bagaimana perasaannya tentang Sangguan Wanner. Apakah itu cinta? Tetapi dia menipu dirinya sendiri dengan Sangguan Cinder saat itu dan membiarkan Qingchen sendiri jatuh di Dead Cannon. Atau apakah itu kebencian? Tetapi ketika Qingchen mengingat hal-hal kecil pada waktu itu, dia harus mengatakan bahwa dia bahagia bersama Sangguan Wanner. Ini adalah emosi cinta dan benci yang membuat Qingchen tidak bisa memilih. Apakah itu cinta atau benci? Qingchen tidak bisa hanya melihat seorang wanita mati untuk dirinya. Qingchen kemudian naik ke langit, mencoba untuk bergegas memasuki retakan celah ini. Nah Qingchen, berhenti. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah gerbang dunia iblis. Di belakangnya ada dunia yang terhubung. Anda berani masuk dengan basis kultivasi Anda saat ini. Anda pasti akan mati. Suara marah terdengar, itu adalah kuci hitam besar dengan peringatan dan juga pengingat. Tidak peduli apa yang ada di balik gerbang iblis ini, aku tidak bisa membiarkan seorang wanita mati untukku, kata Qingchen. Dia menus dingin. Tetapi ketika Qingchen mendekati retakan celah itu, Qingchen langsung terkejut. Ada napas yang keluar dari retakan itu yang sangat menakutkan. Di bawah napas ini, Qingchen merasa mengeras dan hampir membeku. Tidak, ini adalah dunia di gerbang alam iblis yang melahap benua Tianwu. Sial,
Jika aura alam iblis yang cukup dibiarkan menyebar, maka seluruh benua Tianwu akan hancur, dan semua orang akan jatuh. Kata kucing hitam besar itu nan kaget. Apa? Mendengar ini wajah Qin Chen sangat jelek. Aura dunia iblis ini begitu menakutkan. Namun tepat ketika jejak energi jahat ini hendak melarikan diri dari medan perang kuno, tiba-tiba napas yang luar biasa menyapu dari kejauhan. Dan itu langsung menekan napas yang keluar dari retakan celah itu. Itu adalah asal-usul benua Tianwu. Seiring dengan asal-usul benua Tianwu, ada juga kekuatan sungai Taun. Begitu kekuatan Taun muncul, itu segera menyelimuti seluruh tempat. Itu benar-benar mulai merusak napas yang keluar dari gerbang dunia iblis. Dan kekuatan yang terbentuk dengan cepat meleleh. Napas gerbang iblis tiba-tiba meleleh. Dan celah di langit juga dengan cepat tertutup dan akhirnya menghilang. Dunia akhirnya kembali tenang dan semua napas telah menghilang. Qin Chen memandang napas di langit dengan ekspresi yang jelek dan matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Sangguan Wanner telah menghilang dan dia telah memasuki celah bersama dengan jiwa Lord of the Abyss. Guru! Chen Sisi tiba-tiba muncul di samping Qin Chen menatap langit yang tenang, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak menyangka gurunya dan Shao Chen akan memiliki cinta yang tak terlupakan. Di saat-saat terakhir, untuk menyelamatkan Qin Chen, guru bersedia memberikan hidupnya dan dibawa pergi ke gerbang dunia iblis oleh jiwa Lord of the Abyss. Sekelompok orang juga muncul, itu adalah kucing hitam besar Lao Yuan dan yang lainnya. Mereka semua memandang ke langit. Qin Chen hampir jatuh sebelumnya dan serangan mengerikan yang dilepaskan oleh Lord of the Abyss dalam kemarahan jiwa itu hampir cukup untuk menghancurkan Master di ranah suci surgawi. Jika bukan karena Master Sekte Iblis Ilusi, Qin Chen tidak diketahui hidup dan matinya. Nah Qin Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Master Sekte Iblis Ilusi dibawa ke gerbang alam iblis. Aku khawatir hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Itu akan terlalu buruk, kata kucing hitam besar seraya menghela napas. Apa yang ada di balik gerbang dunia iblis ini? Kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menoleh dan bertanya kepada kucing hitam besar itu. Gerbang alam iblis ini sebenarnya adalah metode rahasia dari ras iblis abisal. Itu harus terhubung ke dunia lain. Jika saya tidak salah, di balik gerbang iblis ini adalah penjara iblis tak terbatas dari ras iblis abisal. Kata kucing hitam besar. Penjara iblis tak terbatas. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, penjara iblis neraka terletak di surga. Itu adalah wilayah klan iblis abisal. Dikabarkan bahwa setelah setiap anggota klan iblis abisal meninggalkan penjara iblis tak terbatas, kemanapun mereka pergi, mereka dapat kembali ke penjara iblis tak terbatas itu melalui metode rahasia yang khusus. Kata kucing hitam besar. Memahami kata-kata kucing hitam besar, Qin Chen sedikit mengerti. Artinya selama Qin Chen pergi ke alam surga, dia mungkin bisa pergi ke penjara iblis tak terbatas itu. Ini intinya, tetapi sangat sulit untuk pergi ke penjara iblis abisal itu. Yang paling penting adalah jika pemisahan jiwa dari Lord of the Abyss itu benar-benar pergi ke penjara iblis neraka. Begitu ras iblis abisal tahu bahwa mereka memiliki master yang disegel di benua Tianwu. Menurutmu apa yang akan terjadi? Kata kucing hitam besar. Mendengar ini Qin Chen bergetar, semua orang juga menarik napas dalam-dalam. Mereka juga memahami semua yang dikatakan oleh kucing hitam besar itu. Begitu orang-orang ras iblis abisal tahu bahwa benua Tianwu telah menyegel master dari ras iblis abisal yaitu Lord of the Abyss, maka tak usah dikatakan bahwa mereka akan segera menyerang. Klan iblis abisal itu adalah salah satu ras teratas di surga. Ini jelas lebih menakutkan daripada istana Yaomi Mansion. Dengan datangnya kekuatan seperti itu, apakah ada harapan untuk bertahan hidup di benua Tianwu? Itu sebabnya saya menyarankan Anda untuk tidak gegabah. Anda sekarang adalah harapan dari benua Tianwu. Sekarang tidak hanya para penguasa surga yang datang, tetapi ada krisis yang lebih mengerikan yang mengintai. Anda bisa memasuki gerbang dunia iblis abisal itu, terlepas dari hidup dan mati Anda. Tetapi begitu Anda melakukannya, bagaimana dengan nasib benua Tianwu? Kata kucing hitam besar. Mendengar ini Qin Chen terdiam. Hatinya berat. Ya, benua Tianwu masih membutuhkannya. Dan banyak orang masih membutuhkannya. Apalagi orang di surga, tinggal 3 tahun lagi mereka akan sampai. Kucing hitam besar, aku mengerti apa yang kamu katakan, kata Qin Chen.
Master Sekte Iblis Ilusi harus diselamatkan. Hidup dan mati Master Sekte Iblis Ilusi dia harus mengetahuinya, tetapi tidak sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan, kata kucing hitam besar. Saya juga tahu ini, tapi bagaimana cara saya bisa meningkat? Apalagi lawan akan datang dalam 3 tahun. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak peduli bagaimana saya berlatih, saya khawatir itu akan terlambat, kata Kincen. Dia tersenyum pahit. Sebenarnya itu bukan tidak mungkin, kata kucing hitam besar. Apa ada solusi? Semua orang menoleh kepada kucing hitam besar. Jika Anda terus berkultivasi di benua Tianmu, itu tidak akan berhasil. Tetapi jika Anda pergi ke surga, aturan dan jalan surga jauh melampaui dunia ini. Di surga dengan bakat Anda, mungkin tidak mustahil untuk dengan cepat menerobos, kata kucing hitam besar. Kucing hitam besar itu juga menjelaskan bahwa untuk pergi ke surga yaitu dengan menggunakan celah di Laut Dewa Darah yang berada di markas Bloodland Holy Land. Namun kucing hitam besar itu juga menjelaskan bahwa akan sangat sulit untuk masuk ke surga, dan juga akan memakan waktu yang cukup lama, yang pada intinya cara ini tidak bisa dilakukan. Selain cara itu, Kaisar memiliki cara lain. Tetapi cara ini akan memiliki beberapa risiko, kata kucing hitam besar. Kucing hitam besar, aku juga tahu akan ada risiko. Tetapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kampung halamanku, kata Kincen. Dia menggertakkan giginya, dan tubuhnya penuh dengan semangat juang yang mengerikan. Ya, bertarung sampai akhir, kata Yukiansu dan yang lainnya. Mereka juga nampak bersemangat. Mereka semua tidak akan mengaku kalah sampai bertarung sampai akhir. Cara ini yaitu dengan Sungai Taun, kata kucing hitam besar. Sungai Taun, apa maksudmu? Kata Kincen. Dia nampak mengerutkan kening. Di Sungai Taun, waktu melambat tanpa batas. Jika Anda berkultivasi di dalamnya, waktu akan melambat. Contohnya, jika Anda berkultivasi selama 1 tahun di dalamnya, maka itu hanya setara selama 1 hari di dunia luar, kata kucing hitam besar. Mendesis. Mendengar ini semua orang menarik napas dalam-dalam. Itu terlalu luar biasa. Setelah 1 tahun berkultivasi di dunia luar itu hanya melewati 1 hari. Maksudmu membiarkan kami berlatih di Sungai Taun, kata Kincen. Tentu saja tidak. Di mana Sungai Taun, bahkan jika guru suci masuk, dia akan langsung musnah oleh kekuatan Taun. Kecuali itu adalah tingkat Master Suci. Mungkin Anda bisa menahannya sedikit. Dan tentu saja dengan basis kultivasi Anda akan mati jika Anda masuk, kata kucing hitam besar. Lalu bagaimana? Kucing hitam besar, beritahu saya dengan jelas, kata Kincen. Maksudku, Anda tidak akan bisa masuk dalam keadaan normal, tetapi ada situasi khusus, kata kucing hitam besar. Katakan saja situasi khusus apa, kata Kincen. Bukankah kamu punya sausul waktu? Selama kamu memurnikan sebagian dari kekuatan asli waktu, kamu dapat memasuki Sungai Taun. Dan setelah kamu memasuki Sungai Taun, kamu harus mengumpulkan kekuatan Taun, lalu kemudian ditanamkan ke dalam cakram Gyokiankun. Ada dunia kecil di dalam cakram Gyokiankun yang sepenuhnya berada di bawah kendali kamu. Hanya butuh waktu dan energi yang cukup untuk membentuk misteri waktu, ditambah dengan sumber waktu di tubuh kamu. Kamu dapat mengontrolnya di dalam cakram Gyokiankun. Secara alami, waktu di dalam cakram Gyokiankun akan melambat dibandingkan dengan waktu yang berjalan di dunia luar. Adapun seberapa kuat perbandingan itu tergantung kepada seberapa banyak kekuatan yang telah Anda kumpulkan di dalam Sungai Taun. Tetapi selama itu berhasil, Kaisar menebak, setidaknya 10:1 tidak masalah, kata kucing hitam besar. Apa 10:1? Kincen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Dengan kata lain, 10 hari berkultivasi di dalam cakram Gyokiankun itu hanya setara selama 1 hari di dunia luar. Selain itu, Nak Kincen, di Sungai Taun, selain Anda dapat menyerap kekuatan Taun, kamu juga bisa memuaskan tubuh fisikmu. Setelah kamu memadamkan tubuh fisik di dalamnya, fisikmu akan berevolusi menjadi tubuh ilahi semesta. Kemudian tubuhmu juga dapat membentuk ekaristi ruang berdasarkan aturan ruang.
Dan jika kamu membentuk kembali waktu Ekaristi, maka kamu akan menjadi tubuh kosmik tak terbatas sepanjang masa. Dan jika itu terwujud, kamu bahkan dapat melewati zaman kuno dan modern, dan kemudian menjadi fisik terkuat di dunia, bahkan di surga. Hanya ada sedikit lawan. Kata kucing hitam besar. Mendengar ini, Qin-Chen terkejut. Meskipun dia tidak mendengar dengan jelas apa yang sedang terjadi, itu cukup mengagumkan. Itu wajar. Kucing hitam besar itu berkata dengan bangga. Begitu kamu benar-benar berhasil, kamu mungkin memiliki harapan untuk bertarung melawan guru surgawi. Inilah satu-satunya harapan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.